tahun ini tahun di mana kita harus berubah. Sebagai umat, sebagai bangsa, harus berusaha untuk lebih baik. Sebab kebaikan itu perlu diusahakan, perlu direncanakan, perlu diimpikan, dan perlu perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, apa kabar semua? Alhamdulillah. Senang sekali kami menjumpai kembali pemirsa Yusuf Lauma Official, atau dengan nama kami yang baru, Yellow Talk. Sebuah program yang insya Allah akan membahas tentang kekinian, tentang berbagai persoalan yang menghendaki untuk ditemukannya solusi, jalan keluar, bahkan hukum-hukum syar'i yang sejalan dengan hal tersebut. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bertemu kembali dengan pemirsa kami, dengan penonton kami. Besar harapan dan doa, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan, diberkahi keluarga, harta, dan kami juga mendoakan mudah-mudahan segera sembuh orang-orang yang sakit yang kita cintai, lunas hutang yang sedang diemban, terbayar cicilan, dan juga yang belum punya jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Yellow Talk pada kesempatan kali ini akan insya Allah membahas tentang hijrah dan tahun baru. Tahun yang Nabi SAW tidak pernah memakainya. Nabi SAW bahkan tidak mengenal apa itu hijriah. Demikian juga dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, betul-betul aneh. Tahun yang kita kaum muslimin sangat terikat dengannya, namun tahun ini tidak dikenal oleh Nabi, tidak dipakai oleh Nabi. Demikian juga dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin kalau masih hidup, kalau ditanya, mereka mungkin akan, apa itu tahun hijrah? Apa itu tahun hijriah? Baiklah pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil momentum hijrah Nabi SAW sebagai tahunnya kaum muslimin. Di zaman Umar, perluasan daerah kaum muslimin mencapai Persia, mencapai Yaman, mencapai Aqsa, Palestina, dan seterusnya. Bahkan beliau merintis penaklukan-penaklukan terhadap Mesir, dan seterusnya. Umar radhiyallahu anhu membangun departemen-departemen, diwan-diwan yang mengurus tentang keuangan negara, yang mengurus tentang militer, pendidikan, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, bahkan pemuda-pemuda jomblo yang belum menikah, semua dalam keteraturan Umar. Rapinya administrasi birokrasi di zaman Umar radhiyallahu anhu, sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau halaka bighal fi nahri Furat, la sa'alahu Umar radhiyallahu anhu." Andaikan ada keledai yang jatuh ke sungai Efrat Irak, gara-gara jalannya kurang bagus, gara-gara mungkin jalannya berlubang-lubang, sehingga keledai ini jatuh ke sungai Efrat Irak, la sa'alahu Umar, maka akan ditanya kepada Umar sebagai pemimpin kaum muslimin. Umar Faruq menerima sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa surat yang Amir kirimkan pada tanggal sekian, bulan sekian, telah kami terima. Namun kami tidak tahu apa surat itu di tahun ini dikirim, atau surat itu sudah lama baru sampai kepada kami. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung tersadar, astagfirullah, kita kaum muslimin tidak memiliki tahun. Kita kaum muslimin tidak memiliki penanggalan tahun, sampai-sampai surat-surat negara tidak bisa dibedakan apa diterbitkan tahun ini, tahun lalu, atau beberapa tahun yang lalu sebelumnya.
Maka Umar radhiyallahu anhu mengambil ide dari para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Utsman bin Affan. Mereka semua mengatakan, dimulai tahun kita sejak Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Amul bi'tsah. Dikala Nabi berusia 40 tahun. Disitulah tahun dimulai. Tentu kelahiran Nabi SAW lewat dan dipertimbangkan, tapi karena di antara ahli kitab memulai tahun mereka dengan kelahiran dari Nabi dan Rasul yang dikirimkan pada mereka, dan pantang bagi Umar radhiyallahu anhu untuk meniru. Pantang bagi Umar melampaui apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Umar pun mengutarakan ide bahwa tahun itu harus dari hijrah. Kenapa hijrah? Hijrah adalah kebangkitan kaum muslimin, perubahan dari yang sebelumnya tertekan, dari yang sebelumnya lemah, menjadi pemimpin. Bilal sebagai budak, dengan hijrah beliau menjadi pejabat. Bahkan jabatan Bilal radhiyallahu anhu sampai hari ini belum pernah pensiun. Tidaklah orang mengumandangkan azan kecuali mereka mengatakan ini Bilal. Ada imamnya, ada khotibnya, ada Bilal. Semua kemuliaan didapatkan dengan hijrah. Maka Umar radhiyallahu anhu hendak menanamkan izzah, kemuliaan kepada kaum muslimin, bahwa agama ini ya'lu wa la uyula alaih, bahwa agama ini tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya dari momentum hijrah ini. Maka otomatis zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu sudah memasuki tahun ke-13 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-13 dari hijrah. Tahun yang tidak dikenal Nabi, tahun yang tidak dikenal oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelumnya. Dan hijrah terjadi di akhir dari bulan Safar. Sebab Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq sampai di Madinah, menurut para ulama tarikh, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi keluar dari rumahnya di akhir dari bulan Safar. Begitu sampai di Madinah, 12 Rabiul Awal. Dan kenapa Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal, namun tahun hijrah itu dimulai dari Muharram? Ya, sebab pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penanggalan bulan, perhitungan itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan kepada manusia sejak Adam alaihissalam, mu'allama Adam al-asma. Maka sejak manusia pertama sudah memahami bahwa hitungan setahun itu 12 bulan, sebulan itu 29 sampai 30 hari, satu bulan itu 4 pekan, satu pekan itu 7 hari, satu hari itu 24 jam sehari semalam, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Maka hitungan 1 tahun 12 bulan sudah diketahui oleh manusia. Termasuk orang-orang pada saat itu tahu hitungan setahun 12 bulan. Namun karena mereka tidak memiliki tahun di mana harus dimulai penanggalan tersebut, maka cenderung orang-orang Arab memulai tahun itu dari peristiwa besar, bersejarah yang mereka lalui pada saat itu. Ketika pertama kali mereka melihat ada makhluk lebih besar dari onta, yaitu gajah, dikendarai oleh tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah, maka tahun di mana datangnya gajah ke negeri Makkah dikenal dengan tahun gajah. 50 hari sesudah penyerangan
tentara gajah ke Mekah tersebut, lahir Rasulullah SAW. Makanya Nabi disebut lahir di tahun gajah. 2 tahun kemudian sesudah tahun gajah, lahir Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun 2 gajah. Hal yang disadari oleh Umar, tiadanya tahun yang menautkan kaum muslimin ini, dimulailah penanggalan itu dari hijrah Nabi SAW. Namun Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang Arab memulai tahun itu dari Muharram, maka tetapkanlah tahun pertama itu dari Muharram. Maka inilah hubungannya. Hitungan tahun itu sudah ada dan hitungan tahun itu sudah biasa dimulai dari Muharram, maka tetap tidak ada mengalami perubahan. Hanya penamaan tahun aja yang berubah. Harus tahun dari hijrah. Tapi penanggalannya harus dimulai dari Muharram. Walaupun hijrah Nabi itu dimulai dari bulan Rabiul Awal. Sehingga jemaah sekalian dirahmati Allah, ini perlu diketahui oleh kaum muslimin. Sebab di awal-awal tahun begini, banyak di antara kaum muslimin bahkan melakukan pawai hijrah. Napatilas hijrah Nabi. Seolah-olah terkesan bahwa Nabi berhijrah di bulan Muharram. Padahal hijrah Nabi di bulan Rabiul Awal. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Apa pelajaran besar dari hijrah? Hijrah adalah ibadah kepada Allah. Ketika dia ikhlas. Dan arti dari hijrah adalah berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berubah dari kekufuran kepada keimanan. Meninggalkan syirik kepada tauhid. Meninggalkan bid'ah. Memegang sunnah. Bahkan meninggalkan kehidupan melajang, jomblo, menikah. Itu juga bagian daripada hijrah. Kalau kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kan hijratu ilallahi wa rasuli, fa hijratu ilallahi wa rasuli." Siapa yang hijrahnya karena Allah taala dan rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi hijrah yang ikhlas lillahi taala. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha, fa hijratu ila ma syajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena ingin harta yang dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Dalam hijrah Nabi SAW Mekah ke Madinah, ada seorang pemuda sama ikut hijrah. Namun karena dia ingin mengejar seorang wanita bernama Ummu Jamil yang cantik, dia muslimah, telah berhijrah. Nah, dia khawatir kalau wanita kesukaannya itu sudah sampai di Madinah, nanti dinikahi oleh orang lain. Dia cepat-cepat ingin hijrah. Makanya Nabi peringati, "Man kanat hijratu ilallah wa rasuli, fa hijratu ilallah wa rasuli." Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. "Man kana hijratu lidunya yusibuha aw imratin yatazawwajuha." Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang dinikahinya, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu niat dunianya. Keinginan menyelamatkan diri, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Hijrah ini adalah sunnatullah, dan ini adalah jalan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri, kalau ditanya apakah Nabi sanggup berhadapan dengan ujian, dengan kebencian, dengan permusuhan, bahkan keinginan pembunuhan oleh orang-orang Quraisy di Makkah, Nabi bisa bertahan. Namun Nabi SAW memilih hijrah karena hijrah adalah jalan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kapan Nabi tahu? Sejak awal diangkat menjadi Rasul. Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah, istri dari Nabi SAW, ketika Nabi sampaikan bahwa beliau didatangi seorang malaikat menyuruh dia untuk membaca Iqra, ma ana biqari, saya tidak mampu membacanya. 3 kali diulang Iqra, 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 hingga Nabi SAW mengucapkan Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi SAW turun dari Gua Hira itu pagi tersebut, melihat ke ufuk, melihat rupa Jibril yang memiliki 600 sayap yang memenuhi horizon langit pada saat itu, yang membuat takut Nabi SAW. Disebutkan sampai Nabi pingsan. Apa dan siapa yang Nabi lihat itu? Kata Waraqah bin Naufal, innahu namusul akbar. Dialah sang nomus yang besar. Alladzi ya'ti ala Musa, yang pernah datang kepada Musa menyampaikan wahyu. Kata Waraqah bin Naufal, laitani kuntu syabban, seandainya aku ini masih muda, la ansuruka nasran muazzara, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang besar. Yauma yukhrijuka qaumuk, saya akan menolongmu, kata Waraqah, dengan pertolongan yang besar ketika orang-orang mengusirmu. Di sini Nabi SAW heran dan bertanya kepada Waraqah, au mukhrijiyahum, mereka mau mengusirku? Au mukhrijiyahum, aku ini akan diusir? Aku ini akan keluar dari tempat ini? Kata Waraqah, ya na'am, ma min nabiin, tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya kecuali mereka telah diusir dan dikeluarkan oleh kaumnya. Maka Nabi tahu konsekuensi daripada dakwah ini adalah hijrah, adalah pelarian, menyelamatkan akidah, menyelamatkan umat. Konsekuensi daripada dakwah ini harus keluar di jalan Allah, kadangkala meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan tanah air yang kita cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, oleh kaumnya dikatakan, ya, kalau engkau tidak berubah terhadap apa yang engkau sampaikan pada saat ini, ya, lanukhrijannak, ya, maka kami akan mengusirku, kami akan mengusirmu, wahai Ibrahim alaihissalam, atau kami akan merajam, melemparmu sampai tewas. Ini yang disampaikan oleh kaum, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kau benci sembahan kami wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak, kalau engkau tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini, maka kami akan lempar engkau, kami akan rajam engkau. Wahjurni maliyah, dan kami akan usir selama-lamanya. Nabi Shu'aib alaihissalam, jalan hijrah ini juga yang dijalani oleh Nabi Shu'aib. Kata kaum Nabi Shu'aib, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, berkata orang-orang yang sombong dari kaum Nabi Shu'aib ini, lanukhrijannaka ya Shu'aib, kami akan usir engkau, kami akan keluarkan engkau wahai Shu'aib, walladzina amanu ma'ak, dengan orang-orang beriman yang menjadi pengikutmu, min qaryatina, dari kampung kami, dari negeri kami, aw la ta'udunna fi millatina, atau kau kembali pada apa kebiasaan yang kami praktekkan ini. Jadi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala berhijrah. Demikian juga dengan rasul yang lain. Nabi Musa alaihi salam berhijrah menyelamatkan diri dan kaumnya, keluarganya dari Fir'aun. Demikian juga Isa dengan para hawariyunnya. Bahkan seorang pembunuh Bani Israel yang telah menewaskan 99 nyawa. Ketika dia telah menewaskan 99 orang, dia bertanya kepada ahli ibadah, masih adakah taubat? Maka ahli ibadah itu mengatakan, sedangkan dosa satu nyawa seolah-olah membunuh seluruh nyawa, bagaimana dengan pembunuhan 99 nyawa? Maka dia genapkan jadi 100. Bertemu dengan ahli ilmu, apakah masih ada tobat? Orang berilmu itu mengatakan, ya, Allah Maha mengampuni, Allah Ta'ala menerima taubat.
Bahkan kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, seandainya engkau datang dengan dosa sebesar bumi ini, lau ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituha maghfirah, aku datangkan padamu ampunan sebesar itu pula. Lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu melampaui langit, maka akan kami datangkan pula ampunan sebesar itu. Namun pergilah engkau ke tempat di mana engkau tidak dipuji, bahkan engkau dicela, bahkan engkau dijaga jangan sampai membunuh. Maka pergilah sang pembunuh ini, tinggalkan kampungnya, dalam perjalanan itu dia dijemput oleh malaikatul maut. Sehingga ketika mati, berseteru malaikat azab dan malaikat rahmat. Bagianku kata malaikat rahmat, bagianku kata malaikat azab. Hingga Allah Ta'ala datangkan satu malaikat menengahi perselisihan kedua malaikat tadi. Siapa yang lebih dekat dengan daerah? Apa daerah dia tempat bertaubat? Atau dia lebih dekat dengan daerah ketika dia berbuat maksiat dulu? Dalam riwayat bahwa Allah menyuruh kepada bumi, menyusutlah agar dia lebih dekat dengan kampung orang-orang yang bertaubat, dengan negeri tempat dia akan berhijrah. Maka setelah diukur, dia lebih dekat ke tempat di mana dia akan berubah, dia akan berhijrah, dia akan bertaubat, maka dia dijemput dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini harus berubah. Kata Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kelalaian kita selama ini harus kita berubah. Harus kita menjadi lebih baik. Jangan pernah sama kehidupan kita ya kemarin sama dengan sebelum-sebelumnya dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Oleh karenanya momentum hijrah ini adalah momentum untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Seringkali orang mengatakan bahwa berubahlah engkau, bahwa sesungguhnya ya kehidupanmu, kebiasaanmu karena dipengaruhi oleh teman dan lingkungan. Dia mengatakan saya lemah, saya tidak bisa. Malaikat Allah Ta'ala pernah mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Mereka ridha berdesakan dengan kekufuran, dengan kesyirikan, daripada pergi menyelamatkan diri, akidah, tauhid ke Madinah. Kata Allah Ta'ala, alladzina tawaffathumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ya, mereka orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Para malaikat itu berkata, kenapa kalian begini? Kenapa kalian mati di tempat ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan kami ini lemah, tidak mampu berhijrah, tidak mampu berubah. Kata para malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah dunia ini luas? Bumi ini terlalu lebar sehingga kalian berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada uzur bagi kita dengan mengatakan bahwa takdir kita yang menjadikan kita berbuat dosa dan maksiat selama ini. Tidak. Bahwa Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada mereka ketakwaan dan juga jalan keburukan. Manusia mampu menentukan jalan mana yang dia dapatkan. Tentu kalau takwa yang dia pilih, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan lihat sekecil apapun kebaikan itu. Namun kalau jalan keburukan yang dia tempuh, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan lihat. Tahun ini, tahun di mana kita harus berubah. Sebagai umat, sebagai bangsa, harus berusaha untuk lebih baik. Sebab kebaikan itu perlu diusahakan, perlu direncanakan, perlu diimpikan, dan perlu perbuatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum hingga mereka sendiri, diri mereka sendiri mau merubahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita
ke jalan hijrah ini, ke jalan yang lebih baik. Tentu hijrah tempat sudah tidak ada lagi sampai hari kiamat. Namun yang terbuka saat ini adalah hijrah dari kekufuran kepada keimanan, dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari keburukan kepada kebaikan. Perlu kita merubah diri ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menyukai acara ini ataupun melihatnya. Jazakumullah khairan dengan support dan motivasi kepada tim kami untuk selalu kreatif. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.